Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jane pikir Yos akan tertekan kepadanya ketika dia mendengar apa yang dia katakan kepadanya. Bukan hanya tidak sakit hati, tapi juga menaruh peringatan. Apakah tidak ada yang dapat menyentuh anaknya? Tapi dia tidak hanya bergerak, juga ingin membunuhnya. Mata Jane yang indah melirik dengan dingin, tetapi tertutup dengan baik di dalamnya, dan berkata dengan alis rendah, "Yos, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya kepada Derek. Sayang sekali, dia tidak bisa menembak pelacur itu selama ini. Kalau tidak, Yos harus menghitung urusan Darlene di kepalanya. Tidak peduli seberapa keras dia tidak bisa menelannya. Tapi dia benar-benar mencintai pria di hadapannya ini. Dia tidak bisa menahan diri. Tidak ada garis bawah untuk cinta. Tidak ada diri untuk cinta. Namun, dia masih mencintainya tanpa harapan. Bahkan matanya sudah cukup untuk membuatnya bahagia untuk waktu yang lama. Tapi mengapa harus ada Darlene dan anaknya? Jika keduanya mati, maka akan lebih baik. Alasan mengapa Yos tiba-tiba mengganti namanya bukan karena dia enggan mengganti puisi Jane, tetapi karena dia mengubah metodenya. Dia seorang pengacara. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang berbeda dan orang yang ekstrim. Jika tidak ada cara sempurna untuk menyelesaikannya, ia hanya bisa menstabilkan pikirannya terlebih dahulu untuk mencegah kegilaannya. Aku lelah, kamu kembali dulu. Baiklah Yos, jagalah kesehatanmu. Jika kamu selesai istirahat, aku akan kembali melihatmu. Jane memandang Yos dengan penuh arti. Selama Yos tidak putus dengannya, dia tidak akan dianggap pecundang. Dan dia masih memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pelacur itu, si Darlene. Ketika Jane keluar dari kamar rumah sakit, wajahnya langsung cemberut. Ada sedikit pelajaran dari mata kecilnya, dan kukunya yang merah dan cerah menggenggam erat di telapak tangannya. Hari ini, dia benar-benar kehilangan dirinya. Dialah yang meremehkan Darlene dan berpikir bahwa Darlene adalah karakter yang berhati lembut. Tampaknya dia harus mengubah strateginya. Di mana hari Yos ragu tentang dia, ia biarkan pelacur itu bersama anaknya untuk beberapa hari. Setelah berpikir tentang beberapa ide, Jane dalam suasana hati yang lebih baik. Dia keluar dari gerbang rumah sakit, dan dia adalah wanita yang bermartabat dan juga elegan. Hilang. Yos memanggil asistennya untuk memanggil Jane kembali. Asisten Kevin mengangguk dengan hormat dan berkata, Nona Jane memasuki mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Pergi ke pintu sebelah. Pastikan bahwa orang itu telah pergi, dan Yos akan melihat ke sebelah. Wanita itu terluka sekarang, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah dia memanggil dokter? Nona Darlene telah berada di kamar tersebut dan tidak pernah memanggil dokter. Kevin tahu betapa Yos peduli dengan ibu dan putranya di sebelah, dan dengan cermat mengawasi setiap gerakan mereka. Jadi, jika Yos bertanya dan dia bisa menjawab dengan cepat. Yos segera mengerutkan kening dan berkata, "Cepat, panggil dokter sekarang." Baik. Kevin pun mengangguk.
Dia jarang pergi bekerja dengan pengacara Yos, dan dia harus bekerja di belakang layar sebagai upaya terakhir. Pengacara Yos memiliki lebih banyak cedera sebelumnya, tetapi dia tidak pernah dipanggil. Tampaknya kali ini pengacara Yos benar-benar menggerakkan emosinya. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu peduli. Dia mengirimkan lebih dari 10 orang untuk melindungi rumah sakit siang dan malam. Sistem pertahanan dalam dianggap sebagai air yang menetes, dan sulit bagi lalat untuk terbang ke lapisan ini. Darlene sedang bersiap-siap. Dia dengan tajam mendengar suara kunci pintu bangsal dikunci. Dia tidak mengunci pintu. Mengapa ada yang punya kunci? Rohnya tiba-tiba menegang. Dia menatap pintu dengan pertahanan, dan satu tangan tanpa sadar bersiap untuk menyentuh pisau buah yang ada di atas meja. Jika sesuatu terjadi, dia memiliki kesempatan untuk melawan balik. Ketika Darlene melihat siapa yang memasuki pintu, dia hanya bisa bergerak-gerak. Pria sialan itu bahkan punya kunci rumah sakit ini. Apakah dia akan menjadi direktur rumah sakit ini? Yos, mengapa kamu membuka pintu diam-diam? Tidak tahukah kamu bahwa begini membuatku takut? Darlene berkata dengan nada marah. Yos melirik tangan Darlene yang kendur dan berkata dengan ringan, "Apa yang ingin kamu makan?" "Tidak perlu kamu peduli, aku akan membelinya sendiri." Darlene kaget, masih dengan nada yang buruk, dan tidak memberikan wajah yang baik karena kata-katanya. Yos mengerutkan kening dengan sikap acuh tak acuh berkata kepada Darlene, "Aku bukan bertanya padamu, tapi aku bertanya kepada Derek." Derek mencoba menutupi mulutnya, tetapi jari tangannya terlalu banyak, dan masih ada 1 atau 2 suku kata yang hilang. Dia benar-benar tidak bermaksud tertawa. Itu karena ayahnya terlalu buruk. Bahkan mulut Kevin di belakang Yos tidak bisa menahannya beberapa kali. Untungnya dia menahan diri dan tidak tertawa seperti Derek. Tapi ini cukup bagi Darlene untuk mempermalukan dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat Yos seperti ini. Ya, ia memiliki sisi manusia. Wajah Darlene memerah, telinganya juga memerah. Dia benar-benar akan diledakkan oleh pria di depannya ini. Dan dia bahkan mengatakan sesuatu yang menyesatkan. Dan sekarang dia dibiarkan keluar di depan Derek. Tetapi itu meninggalkannya tanpa bantahan. Siapa yang membiarkan dirinya salah paham? Mereka tidak menanyakannya dengan nama. Itu adalah cintanya yang penuh gairah. "Oh, tidak perlu. Tidak perlu kamu khawatir. Aku akan menyiapkan makan siang untuk Derek," ucap Darlene sedikit menghela napas dan menjawab dengan tidak begitu ramah pada Yos. Mata Yos yang dalam melihat bahwa perban Darlene di pergelangan tangannya masih merah. Tentu saja dia tidak menganggap dirinya serius sama sekali, dan wajahnya langsung murung. Seseorang yang tidak bisa merawat dirinya sendiri tidak memenuhi syarat untuk menjaga orang lain, ucap Yos dengan dingin. Darlene yang mendengar ucapan Yos sangat marah. Dia benar-benar sudah cukup. Apa yang membuatku tidak pantas untuk merawat orang lain? Dan Derek lahir sampai hari ini. Dia bukan tumbuh secara langsung. Oke, aku tidak perlu kamu mengarahkanku ke sini. Aku benci kalian. Bukankah mereka tinggal bersama Jen? Dan sekarang mereka datang ke sini untuk melakukan sesuatu. Tidak jarang ayah Derek melakukan hal seperti ini. Yos mendengus dingin, tidak peduli dengan Darlene.
tetapi mengalihkan perhatiannya ke Derek yang ada di tempat tidur. Sepasang mata Darlene yang besar itu tampak seperti Darlene yang sedang tersenyum, seperti sepasang bulan sabit yang bersinar, imut dan cerah. Itu terlihat lebih baik daripada ibunya yang mudah marah. Darlene memperhatikan mata Yos melembut dan mengikutinya untuk melihat anak laki-lakinya di tempat tidur. Dia tahu seperti apa itu. Singkatnya, perlakuan berbeda ini membuatnya sangat tidak emosional. Derek, nanti siang mau makan apa? Mendengarkan suara ini, Darlene tidak tahu. Dia pikir dia hanya ayah yang pengasih yang sedang merawat putranya. Hanya Darlene yang tahu bahwa Yos adalah serigala berekor besar. Aku mendengar kata ibu, kata Derek dengan sangat mudah. Darlene mendengarkannya dan melirik Yos secara provokatif. Yos tidak melihatnya dan berkata dengan ringan, "Lalu apa yang ingin kamu makan?" "Jika ada melayani, aku senang." Yos memikirkannya juga. Hasil bawahan Leo juga tidak menghasilkan apapun. Yos tertawa kecil. "Bagaimana jika ayah mengajakmu makan? Apakah kamu mau?" Darlene mengelus kepala Derek. "Ngomong-ngomong, kita juga sudah mau makan. Seseorang meminta kita lebih baik daripada dirimu sendiri yang mengatakannya. Apa yang ingin kamu traktir?" Pada saat ini Derek mengerjapkan matanya, memandang ayah dan ibu yang telah melebur perang, menundukkan kepala dan berkata, "Aku tidak ingin menjadi orang ketiga. Itu akan memalukan." Yos dan Darlene membeku sesaat. Mau tak mau bersikap sedikit kasar kepada Derek. Si kecil ini benar-benar pintar. Penampilan cerdas Derek meredakan suasana tegang, dan mata Darlene memandang Yos tidak begitu ganas lagi. Darlene menggendong Derek yang ada di tangannya dan bertanya dengan penuh kasih, "Jika Derek tidak pergi makan, apa yang harus kamu lakukan ketika lapar?" Derek tampak seperti orang dewasa dengan badannya yang kecil, mengatakan, "Tidak masalah, tidak apa-apa jika orang tua bahagia." Derek mengantuk, Derek ingin tidur. Darlene tidak mungkin tidak tahu bahwa Derek sengaja. Mata anak itu sangat tenang, sedikit pun tidak menunjukkan wajah mengantuk. Dia hanya ingin supaya dirinya dan Yos memiliki waktu berdua. Tidak bisa hanya bilang Derek seorang anak kecil, tapi hati dan pikirannya tidaklah kecil. Yos menunjukkan senyuman. "Dikarenakan Derek ingin tidur, kita jangan mengganggu dirinya untuk beristirahat. Di dalam rumah sakit ini ada dokter dan suster. Pasti tidak akan ada masalah. Sekarang aku ingin mentraktirmu makan. Kamu tidak akan mungkin menolaknya, bukan?" Nada bicaranya datar, tetapi tidak ada keraguan tentang hal itu. Darlene tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Dia bahkan mengangguk tanpa sadar dan setuju dengan undangan Yos. Yos menunjukkan senyuman menawan, bangkit dan berjalan keluar dari pintu. Darlene menepuk kepala kecil Derek dan berkata dengan marah, "Derek, ketika orang dewasa berbicara, tidak boleh banyak mulut. Kau tahu itu?" Derek mengerjapkan mata hitamnya yang besar dan berkata, "Tetapi ibu telah menjanjikan undangan, ayah. Itu semua adalah penghargaan." Sang ibu tidak memuji Derek, tetapi juga masih saja galak kepadanya. Ibu itu tidak lucu. Darlene terdiam, berpikir dengan teliti.
Ini bukan kata-kata yang biasa dilontarkan Derek. Darlene dan Yos akan tetap perang. Darlene mencubit pipi kecil Derek dan berkata, "Baiklah, Derek anak yang baik. Ibu dan ayah akan pulang segera. Kamu harus tidur dan istirahat." Derek memberi tinju kecil menandakan oke dan berkata, "Derek akan menjadi anak yang baik. Ibu cepatlah pergi. Jika tidak, nanti ayah khawatir." Darlene menepuk kecil kepala Derek dan berkata lagi, "Anak kecil tidak boleh ikut campur urusan orang tua." Perang antara Darlene dan Yos berakhir untuk sementara. Dan Darlene merasa jauh lebih santai. Ketika dia pergi, dia tidak lupa mencium Derek. Setelah Darlene meninggalkan kamar rumah sakit, Derek tersenyum lega. Jika ayah dan ibu ada di kamar, Derek tidak boleh keluar main. Tapi sekarang ibu dan ayah sudah pergi makan. Derek juga boleh keluar sebentar. Tampaknya ini adalah kesalahan yang indah. Derek bukan hanya ingin mencocokkan kedua orang tuanya, tapi tujuan sebenarnya adalah pergi keluar dan bermain. Tidak tahu apakah Darlene tahu kebenaran masalah ini. Derek dengan matanya yang besar menghitung waktu. Ketika dia merasa Darlene dan Yos sudah pergi sedikit lebih jauh, pada saat inilah dia keluar dari kamar. Setelah memakai sepatu, membuka pintu dan merayap, dan berjalan menuju ujung koridor rumah sakit. Sakit yang ada di tubuhnya sangat dikontrol oleh dokter. Ia juga pulih dengan cepat. Derek tidak bisa berlari dengan cepat. Tetapi menurut anak kecil, setiap hari berada di kamar dan beristirahat itu sangat membosankan. Dan mungkin ini adalah waktu yang paling dinanti-nanti. Mungkin ini adalah waktu yang paling dinanti-nantinya. Ketika dia datang ke balkon, Derek menyaksikan arus lalu lintas. Wajahnya menunjukkan pandangan yang rindu. Dia tidak keluar untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia bisa turun ke bawah untuk bermain sekarang, itu adalah kebahagiaan tersendiri baginya. Tanpa sadar, Derek meraih pagar di balkon dengan tangan kecilnya. Dan tubuh kecilnya mencondongkan tubuh ke depan hanya untuk melihat dengan jelas. Anak siapa ini? Ini berbahaya. Derek dikejutkan oleh suara orang lain secara tiba-tiba. Setelah semua, pria kecil itu menyelinap keluar dari kamar. Sedikit hati nuraninya merasa bersalah. Lelaki kecil itu menoleh ke belakang. Saudari yang cantik itu datang dengan cepat kepadanya dan berjongkok. Lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak kecil, kamu tidak bisa memanjat ke sini. Sungguh mengerikan jika kamu jatuh. Siapa nama ibumu? Aku akan membawa kamu kembali ke kamarmu." Derek tidak menjawab kata-kata itu, mengedipkan matanya yang gelap dan berbisik, "Kakak, aku tidak ingin kembali supaya aku punya kesempatan untuk keluar dan bermain." Derek tidak ingin kembali ke kamarnya. Ia merasa kamarnya sangat membosankan. Wanita yang cantik itu memandang Derek dan bertanya, "Anak kecil, kamu tidak boleh keluar jika tidak ada orang dewasa yang tidak memperhatikanmu. Dan siapa namamu?" Derek. Derek mengeluarkan lidahnya. Hanya karena dia gugup, dia hanya mengatakan namanya. Lagi pula, dia anak kecil dan dia masih kurang waspada terhadap orang asing. "Kakak, Derek tidak keluar secara diam-diam. Ayah dan ibu sedang pergi makan dan Derek bosan sendirian. Jika aku keluar untuk melihat pemandangan sebentar." Derek mengedipkan matanya dan berkata serius bahwa dunia mereka
Yos dan Darlene. Berbeda dengannya, si kecil tidak ingin ikut. Tentu saja, saudari yang cantik itu tidak berpikir bahwa anak yang naif dan imut akan berbohong, tetapi sedikit mengernyit dan tampak sedikit marah. Bagaimana perilaku orang tuanya? Sungguh konyol meninggalkan anak ini. Ini sangat keterlaluan. Menyadari bahwa hal-hal ini tidak boleh dikatakan di depan anak itu, wanita cantik itu dengan cepat berhenti mengeluh, membelai kepala Derek dan bertanya, "Derek, di mana kamar kamu? Aku akan membawamu kembali. Kamu di sini sendirian, berlari keliling. Bagaimana jika kamu bertemu orang jahat? Atau sekarang lebih baik kamu kembali ke kamar dan menunggu orang tuamu?" Dia menunjukkan ekspresi yang menyedihkan, mengempiskan mulut kecilnya yang lucu, dan berkata sedih. Derek tidak ingin kembali. Derek telah berbaring di kamar selama beberapa hari. Derek harus menyerap udara segar, sehingga penyakit ini bisa lebih baik. Wanita yang cantik itu sedikit membeku, dan tidak bisa menahan senyum. "Dasar setan kecil, alasan apa yang kamu cari?" Derek tidak ingin kembali, bahkan jika itu tidak masalah, kakak akan membawamu keluar. Bagaimana menurutmu? Mata besar Derek segera menunjukkan ekspresi waspada. Sepasang tangan kecil menggenggam dadanya. Pandangan seorang asing yang menolak untuk masuk dan berkata, "Derek tidak mengenalmu, jadi terlalu berisiko untuk pergi bersamanya kan? Tutor Derek sangat baik, jadi dia tidak bisa pergi dengannya dan harus sampai saling mengenal, baru dapat mengajaknya keluar." Begitu wanita itu menepuk dahinya, dia menjadi lebih dan lebih tertarik pada Derek. Dia mengatakan bahwa orang-orang kecil sekarang tampaknya tidak ada yang salah. Derek jelas menjaga dirinya sendiri. Tunggu, si kecil masih harus berkencan sendiri. Apakah ini terlalu dini?